Di tengah samudera yang luas, di mana langit bertemu dengan air, terdapat sebuah kerajaan yang pernah menguasai jalur perdagangan maritim internasional dan menjadi simbol kebesaran maritim Nusantara. Kerajaan itu adalah Sriwijaya. Dalam video dokumenter ini, kita akan menjelajahi sejarah gemilang Sriwijaya, dari kejayaannya sebagai pusat perdagangan hingga kejatuhannya yang tragis. Visual pertama yang muncul adalah panorama laut yang tenang, diiringi dengan suara ombak yang berdebur lembut. Kamera beralih menunjukkan kapal-kapal besar yang berlayar di Samudra Hindia. Layar mereka berkibar anggun. Kapal-kapal ini bukan hanya sekadar alat transportasi. Mereka adalah lambang kekuatan dan kejayaan Sriwijaya. Dengan teknologi maritim yang canggih untuk zamannya, Sriwijaya mampu menjelajahi lautan luas dan menghubungkan berbagai pulau di Nusantara, serta menjalin hubungan dagang dengan negara-negara jauh seperti Cina dan India. Kejayaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-7, ketika kerajaan ini didirikan di Sumatera. Dalam waktu singkat, Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan yang strategis. Pelabuhan-pelabuhan dagangnya dipenuhi dengan pedagang dari berbagai belahan dunia, menawarkan barang-barang berharga seperti rempah-rempah, sutra, dan perhiasan. Visual pelabuhan yang ramai dengan aktivitas perdagangan, di mana pedagang bertransaksi dan kapal-kapal bersandar, menggambarkan betapa hidupnya perekonomian kerajaan ini. Di tengah kesibukan itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat agama Buddha. Candi-candi megah dibangun sebagai tempat ibadah dan studi, menjadi simbol kemajuan spiritual dan intelektual. Visual menampilkan candi-candi kuno yang megah, dengan ukiran yang indah dan suasana tenang yang mengelilinginya. Dalam narasi, kita menceritakan bagaimana Sriwijaya menjadi tempat pelatihan bagi para biksu dan sarjana, menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah yang ingin belajar dan beribadah. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Sriwijaya adalah Raja Balaputra Dewa, yang memerintah pada abad ke-8. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Visual menunjukkan sosok Balaputra Dewa yang karismatik, dikelilingi oleh para penasihatnya, merencanakan strategi untuk memperluas pengaruh kerajaan. Dalam narasi, kita menjelaskan bagaimana Balaputra Dewa menjalin hubungan yang erat dengan dinasti Tang di Cina, memperkuat posisi Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan budaya. Hubungan dagang dengan Cina dan India sangatlah penting bagi Sriwijaya. Pedagang dari kedua negara ini membawa serta barang-barang yang sangat dicari, serta pengetahuan dan budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat Sriwijaya. Visual memperlihatkan kapal-kapal dagang yang berlayar dari pelabuhan-pelabuhan besar di Cina dan India, membawa muatan yang berharga, dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Dalam narasi, kita menekankan bagaimana Sriwijaya tidak hanya menjadi penghubung antara timur dan barat, tetapi juga menciptakan jaringan perdagangan yang luas dan beragam. Namun, kejayaan tidak selalu abadi. Seiring berjalannya waktu, Sriwijaya menghadapi tantangan besar, terutama dari kerajaan Chola di India Selatan. Visual menunjukkan armada perang laut yang kuat, bersiap untuk bertempur, menggambarkan betapa seriusnya ancaman ini. Dalam narasi, kita bercerita tentang serangan-serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Chola, yang berusaha merebut kendali atas jalur perdagangan yang menguntungkan. Meskipun Sriwijaya berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan armada yang kuat, akhirnya serangan tersebut membawa dampak besar bagi kerajaan ini. Kejatuhan Sriwijaya tidak hanya disebabkan oleh serangan militer, tetapi juga oleh faktor internal seperti persaingan politik dan ekonomi yang semakin ketat. Visual menunjukkan suasana kerajaan yang mulai goyah, dengan para pejabat yang terlihat cemas dan rakyat yang kehilangan harapan. Dalam narasi, kita menggambarkan bagaimana keruntuhan ini adalah hasil dari kombinasi faktor eksternal dan internal yang kompleks, yang akhirnya mengubah peta kekuasaan di Nusantara. Meskipun Sriwijaya tidak lagi berkuasa, warisannya tetap hidup. Candi-candi yang megah dan prasasti-prasasti kuno menjadi saksi bisu dari kejayaan yang pernah ada. Visual menunjukkan sisa-sisa kejayaan itu dengan pemandangan yang indah dan damai,
mengingatkan kita akan kebesaran maritim yang pernah menguasai lautan. Dalam narasi penutup, kita merenungkan bagaimana sejarah Sriwijaya tidak hanya menjadi pelajaran bagi generasi mendatang, tetapi juga menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di Nusantara untuk terus menjalin persatuan dan kerjasama. Dengan musik latar yang epik dan efek suara ombak yang menenangkan, video dokumenter ini mengajak penonton untuk menyelami sejarah yang kaya dan mendalam tentang Kerajaan Sriwijaya. Dari kejayaan maritimnya yang megah hingga kejatuhannya yang tragis, perjalanan ini adalah cermin dari kebesaran dan kerentanan yang dialami oleh sebuah kerajaan yang pernah menjadi pusat peradaban di Asia Tenggara. Dalam setiap detik video ini, kita diingatkan akan pentingnya sejarah dan warisan yang membentuk identitas kita sebagai bangsa.